kan BCA Sekuritas, nah itu pasti bukan retail lah. OD itu BRI, CC Bank Mandiri, ini kayak BUMN semua nih yang ngumpulin nih. Nah ngumpulinnya kebanyakan HK lagi. Tahu dari mana HK? Karena frekuensi transaksionalnya tinggi. Terus nilainya berapa? 1,270 paling rendah, 1,312 paling tinggi, dekat-dekat 1,3 lah beli, dekat-dekat 1,3 sampai 1,280. Kalau aku lihat balik ke 1,5 itu mungkin. Dan CC itu nyangkut loh di sini loh. 19 April kayaknya kalau kita tarik 19 April sampai saat ini 18 April tuh CC-nya tuh paling gede. Disusul sama NI yang di bottom ditangkep. CC dan NI bisa aja satu orang karena ini kan masih sama-sama BUMN ya. Jadi kayaknya ini memang ada yang ngumpulin nih dan pihak lokal yang cukup kuat. Nah kalau pihak lokal belinya segede ini, ini Broksum hari ini aneh ya. OK ini apa ya? Net Sekuritas, nggak pernah dengar saya. Nah jadi kalau ada pihak lokal yang makan segede itu, buangnya kemana? Retail, nggak mungkin. Nah biasanya tuh bakal buangnya tuh ke asing. Nah jadi yang aku perhatikan adalah ini tuh masa-masa hari akumulasi. Jadi kan ini akumulasi nih, di sini distribusi nih. Nah di sini reakumulasi lagi, nanti distribusi ya di dekat-dekat 1.500. Biasanya di sini tuh ada aja bayar yang masuk, kalau nggak foreign lah, atau mungkin nanti ada indeks lah yang masuk, atau ada ETF lah. Yang pasti saat ini tuh area recollect. Dan ini kan inverted and shoulders nih. Buat kalian yang jago-jago gambar, bantu gambarin lah. Bisa nggak ya? Kayak gini lah. Itu dia. Gitu. Medco. Jadi sabarin aja. Terus aman ya. Aman itu bertengger kuat di atas. Dan kalian lihat ini foreign masuk terus di 11.000. Market cap aman tuh 600 triliun atau 700 triliun ya. Aku lupa. Nah kalian coba cek deh. Nah itu valuasi Medco berapa coba. Nah ESA tuh kita nangkep tuh udah agak lama. Dan saat ini hitungannya udah jalan belum? Menurutku belum. Bagiku jalan tuh kalau mendekati 840. Targetku untuk ESA tuh 900 hampir 1.000. Nah saat ini konsol lumayan ya. Ini tuh ada pola inverted and shoulders dan ini cukup baik. Menariknya itu dari atas 7 Mei sampai saat ini tuh foreignnya aktif. Harusnya sih net buy tuh AKYU 100M 790. Jadi semenjak LK-nya keluar di sini kenceng, AKYU RX itu belum keluar. Average mereka mendekati 800. Nah, inilah average mereka ini saat ini. Nah, titik kunci utama tuh harus lewat 850. Kalau mau beli menurutku 770, 750, spare sampai 730. 770 sampai 730 ini spare. Kalau gini nggak kena lalu terbang gimana ya? Kalian lihat harian. Kalau memang flow-nya bagus ikutan. ASI dan Telkom juga bagus. Jadi hampir semua tuh mau reversal. Buat kalian nih, inilah lucunya market saham. Saham tuh bisa reversal tanpa reason gitu loh. Karena memang udah capek, titik jenuh aja, udah capek jual aja. Nah, nebak bottomnya itu yang susah kan. Nah, menurutku Astra ini untuk balik ke 48 gap sini. Nah, itu kan udah kelihatan banget. Volumenya ada, udah 2 hari belakangan lumayan. Akumulasinya sih kayaknya belum deh ya. Mei awal. Akumulasinya sih belum kelihatan. Tapi kalau untuk balik ke 48 bisa gampang. Lalu Telkom. Ini juga kayak arahnya itu double bottom. Cuman kan lagi hari ini kan nggak bisa lewat nih. Ya ada koreksi dulu, lalu balik lagi, kemudian nutup gap yang ada di sini 34. Kalau untuk MA 200 belum. Apalagi kalau balik ke atas banget, menurutku enggak. Telkom tuh masih dihukum karena Starlink. PNLF portasi break 324 nggak, menurutku mungkin banget.
Potensinya ada banget. Hari ini kan dia tes resist, sayangnya nggak bisa lewat, biasa wajar. Kunci utamanya di 324. Nah, besok koreksi mestinya nggak lewat dari 300. Nah, yang punya tuh, yang belum punya tuh nangkep di 310, 300 tuh oke. Dan di Swan gitu. Untuk PNLF Harum juga menarik karena dia kan udah dihukum ya, bottom banget ya ini ya. Dan rebound di 1000 di sini plok. Nah, di frekuensi analyzer juga begitu sideways ini cukup aktif. Sayangnya foreign belum gimana-gimana amat sama Harum. Kalau untuk balik ke 1300 itu reasonable. 1300 1312 ke 1300, 100 poin, hampir 10%. Nah, kalau bisa pas koreksi lah belinya. 1150, 1170, 1150, spreadnya agak rendah. Nah, untuk sekedar balik ke 1300 menurutku enteng. MBMA ada kepentingan konglomerat untuk gain market cap. Aku nggak tahu. Seandainya aku punya akses ke Boy Thohir, aku cuma pernah foto sekali doang. Waktu itu juga aku nggak nanya MBMA ke berapa. Aku punya 7.100.000 aku punya, mau nggak? GJTL very very good, cuman kan hari ini kan kenceng banget ya. Kita juga ada main ini. Nah, terus ini tuh kena resist nih. Kemarin kita ada bahas ya kalau nggak salah ya, 1225. Nah, kan kena tuh. Besok tuh kalau nggak bisa lewat ya koreksi. Tapi pada intinya biasanya AK OBB hari ini belum lah, masih terlalu kecil. Berarti kalau koreksi besok 1170 sampai 1100. Oke. Hijau sama merah cuma masalah open dan close. PNLF udah. Inco post right issue. Nah, bagi saya juga Inco menarik. MA 200-nya tuh kelihatan. Jadi ini aku sengaja nge-live buat kalian yang udah mau cut loss, tahan-tahan dulu. Kali-kali sahamnya rebound dan nilainya bisa lumayan, siapa tahu bisa balik cuan. Buat yang punya cash, siapa tahu bisa daripada nganggur bisa dipakai untuk entry plan. Tapi ingat, tetap jaga risiko. Ini belum resmi reversal. Ini ada tanda-tanda reversal yang dimana potensinya menurutku 70%, 80%. 4100 ya ini mestinya sideways nggak lama lagi sampai 4000. Oke. Targetnya MA 200 untuk Inco. Oke, apa lagi nih? SMDR. Nah, ini mau beli di berapa kan udah susah nih. Resist 400. Transaksinya gede hari ini. Foreignnya masuk lumayan, 360, 360, 360. Ya 360 tuh besok tuh menarik tuh 360 ke bawah. Pelayaran kan semuanya naik ya, harga kontainer juga naik nih, harga angkut kontainer sorry. SMDR ada lead. Aduh, aku nggak lihat lagi lead 80 hari ini distribusi. Ya begitulah kalau saham begini, cuannya cepet tapi nggak bisa dibahas. Karena kalau dibahas pasti kita jadi penggerak juga, dan itu resiko buat aku, buat kalian semua juga sih. Jadi menurutku bahaya nih kalau aku bahas lead. Tapi menurutku sih 100 kena nih, 100 lewat ke atas lewat. TPMA. Nah ini lebih menarik nih, karena lihat foreign kan aktif tuh. Nggak begitu kelihatan tapi foreignnya lumayan aktif lah.
DH sering keluar, YP sering keluar. Nah, ini kalau berhasil lewat 700 kenceng nih, lumayan. Kalau lewat 700 TPMA bisa ke 850. TPMA sama lead tuh sama off source. Kemudian ada wins, ini juga sideways, ada arah head and shoulder sih. Kalau kejaga 460 masih fine. Java nggak koreksi-koreksi nih, 1400 ke bawah. Ini break sih Java, kelihatan break bakal ke 1600. Pegas, tadi bahasa saya lupa bahas Pegas. Pegas sudah nutup gap, belum nutup gap, ini bakal tutup gap. Tungguin aja, 1600 bakal kena. Hari ini cakep sih, koreksi bentar habis itu MR. Bayarnya juga cakep. Ya, cakep bayarnya. HS cakep, meskipun dia HS ini udah ganti nama ya, jadi Aspirasi Hidup Indonesia. Di viewku adalah HS foreign cukup aktif, volume sideways-nya menarik, dan nah ada frekuensi analyzer yang lumayan kenceng kemarin 28 Juli. Nah itu ZP masuk lagi, biasa. Menurutku HSC bakal balik. Kemarin tuh kita target 1000, tertingginya 9, bayangin coba ngolok 995. Menurutku sih balik ke 970 960 lah, dapat lah 960 dari sekarang. 100 poin itu ya 11% lumayan. Menurutku kena 11%. Yang BMA tadi udah. Yep, gimana nih? BRPT juga udah. IPCC biasa aja. Aku agak kurang ngerti kalau sama begini. ASA biasa aja. GNKP menarik nih. Hari ini CC beli lumayan. Salah. Hari ini DH masih beli. DH ini kan sinar mas ya. Terus selama sideways juga sebenarnya banyak yang kumpulin. Ini kan sideways-nya lumayan panjang. Kemarin sempat break support karena ya market memang jelek. Cuman di viewku balik ke 10.000 untuk INKP. Tuh kemarin rebound di Fibo 61% pas di 8.500. Untuk dia balik ke 10.000, dia perlu ngelewatin 9.200. Jadi sabar-sabar aja. Ini udah cukup bottom untuk INKP. Yang menarik tuh DH kumpulin tuh udah banyak lama dan banyak banget, udah hampir 300 miliar. Barang lokal, barang foreign diserap semua sama DH. 9255 saat ini sangkut. Bris cakep, koreksi makanlah. Ini udah mulai merah nih, koreksi 2524 makanlah. UNTR belum. BRPT udah dibahas tadi. Inco juga udah. SMGR bagus. SMGR kita amat bullish di SMGR. Even di candle hijau yang ini kita udah bullish sama SMGR. Kita kayaknya udah dapat 12% deh. Targetku tuh ke titik tertinggi ini 4.100, kemudian rebound. Ini aku kasih contoh ya. Inco itu kan dikeluarkan dari MSCI, oke? Ketika dia dikeluarkan dari MSCI,
Itu di sini. Di mana? Ketika info dikeluarkan dari MSCI itu di sini. Ya, itu dia dihukum banget dari 7.000-an ke 4.000, hampir 50%. Nah, lalu kemudian lanjut lagi koreksi sampai 36. Nah, enggak lama setelah itu, setelah keluar dari MSCI, dia rebound sampai ke 5.000. Nah, ini terjadi di SMGR. Nah, SMGR begitu ternyata alasan dia koreksi dalam adalah dia dikeluarin dari MSCI. Jadi foreign itu wajib keluar. Nah, hari terakhir dia keluar dari MSCI itu adalah di angka 3.500. Kemudian ada front run mungkin yang lanjut setelah dikeluarkan dari MSCI, ada fund-fund yang nambah bobot karena dia udah ikut penjualan, lalu market jelek koreksi lagi, tapi ketahan tuh di area titik terendah buangan MSCI. Logikanya di sini tuh nggak ada seller lagi. Nah, makanya wajar dong orang berani spek. Nah, FOMI untuk balik ke 4.150 itu mungkin, apalagi hari ini kan konstruksinya kenceng, tapi saya nggak peduli sama konstruksi. Saya cuma lihat semen-semenannya untuk balik ke 4750. Nah, ini kan 20-30%. Ini mungkin banget kecapek. Untuk saat ini udah nggak berlaku, jaganya di 38. Karena supportnya saat ini 38, ya 38, 37, 90 lah. TP-nya bisa 48, yang ke pertamanya 4150 dulu. Ada divergence betul. Ini lumayan divergence-nya. Sorry. Ya, bisa lah. Ini juga bisa nih. Bising. Gini dia. Bisa lah. Brand hold, nggak brand hold aja. Akra. Begini nih. 1550 boleh ini Akra. Buffin juga cakep. Buffin balik ke 1000, ke atas 1100. John udah dibahas. Gula. Tekim tuh lebih hebat dari NKP. NKP terkoreksi, dia masih gitu aja, dan ini lewat 10.000 nih Tekim. 1, 2, karena dia 1, 2, 3, 4, 5. Pak nih kenapa KZ jualan terus ya? Dia mau jualan, kenapa nggak boleh? Tor nggak lah, belum lah, males kalian begini-begini. Elsa, nah ini boleh nih 420 ke bawah, 422 ke bawah, 426 boleh nih, merahkan dia. Apalagi guys, ya INTP juga menarik tuh, karena SMGR-nya udah kenceng. INTP mestinya nyusul balik ke 8.000, 7250 sampai 7.000, atau 73 sampai 7.000. Balik ke 8.000. Nah, nggak usah cari yang jauh-jauh dulu lah. Maha, yes, menarik. 200 dia rebound. Kemarin begitu
ada bantingan ini sebenarnya nggak terlalu banyak distribusi, justru malahan banyak yang nada. Nah, so untuk balik ke level ini tuh quite reasonable di 230, 240 itu mungkin. Areal koreksi menurutku saat ini 220, di bawah 220 itu masih oke. Confirmnya bakal balik ke 240 tuh kalau udah lewat 220. Kalian lihat di ujung ya, foreign juga lumayan aktif dari 14 Mei. Nah, AK-nya udah 8 M-an, angka 230 balik ke 230 dan 240. Itu mungkin sabar-sabarkan aja, karena Maha ini kan seini sama Doitnya satu. Nah, Doit itu juga ancang-ancang tuh ngelewatin 600 tuh, jadi kuat banget. Ini kayaknya manajemennya memang udah ada perubahan. Saya nggak live tiap hari. Nah, Dewa boleh tuh dicek tuh. Dewa tuh ada potensi making double bottom sepertinya ya. Ini Dewa ini di tahun 2022 ini kan ada double bottom kemudian break. Nah, I saw that ini menyerupai nih, hampir sama. Nah, kalau lewat ini nih, tajir lah kok Bernard kalau lewat. Ini MA200 nih penghalangnya nih. Saya sih cukup conviction. Pertama, Dewa nggak mungkin nyandar dari 50 tuh nggak mungkin. Memang ada something big di Dewa, itu valuation gain, dan boleh dikatakan lebih ke kayak ada restruksasi gede, cuman ya take proses. Kali-kali ya kalau balik ke 100 aja itu kan udah beggar. 100, 120 itu kan udah beggar. Sabar-sabarkan aja, nggak usah di trading. Kalau kalian trading bakal dikocok mampus sampai capek. Maya skip lah. SMRA skip dulu lah, gitu-gitu aja. Mtek ini menarik untuk balik ke 450 mungkin. Perhatikan ya, banyak kan saham yang koreksi turun makin ke bawah lalu kemudian rebound, dan reboundnya tuh masih nggak seberapa. Jadi ini bukan bullish, ini bukan uptrend. Ini kita sekedar nangkap reversal aja, kayak potensi untuk reversal tuh ada. Adro oke, tapi nggak bisa bahas lebih jauh. Ada MR, aku lihat sih balik ke 1400 lalu ke 1415. Nah, bayarnya ADMR tuh cakep. Ke semakin lama kayak begini ya, ini kan foreign semua yang tangkep ya. Semakin lama begini tuh kayak kalian ingat nggak Adaro sebelum era zaman call itu rally, sebelum perang Rusia Ukraine itu Adaro tuh di akun 1 tahun. Nah, ini menurutku ADMR tuh kejadiannya mirip dengan Adaro. Ini memang akumulasi besar ya, panjang. Kalau memang call udah rally nanti, ini salah satu yang bakal dapat duluan nih. Yang rally bakal kenceng duluan tuh ADMR duluan. Nah, masa akum kayak begini dia nggak bakal kemana-mana. 13, 14, 15 maksimal. Kemudian koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Ya memang kok lagi agak nggak enak badan, suara aku agak berubah. MDK udah bahas juga.